4 sama ya 4-3 tahun. 4-3 tahunan ya. Ya. Oh ya. Terus apa motivasi atau inspirasi dalam membangun homestay ini? Ya motivasinya sih buat apa ya? Bisnis aja sih. Ya. Kita bikin bisnis, ya bisnis kecil-kecilan buat untuk apa namanya, untuk bule sih rencananya dulu bisnisnya gitu doang sih. Ya. Nggak ada yang lain buat bisnis aja. Terus apa alasannya untuk memilih homestay di sini, lokasi Ya di sini? karena dia simple, terus nyaman, yang kedua nyaman, simple nyaman, terus yang ketiga karena nggak terlalu banyak polusi juga. Ya sederhana aja sih, bule kan sukanya yang Ya. yang sepi, terus yang sifatnya alami gitu. Ya. Itu doang sih. Ya. Terus untuk jumlah kamarnya berapa? Kalau Ada 6 kamar. 6 kamar ya? Ada 4. Yang di atas 2 sama yang di bawah 4. Cuma ukurannya ada yang apa namanya? Mau bahasa Inggris nggak tahu juga. Karena di atas itu karena dia 2, itu rencana 4 cuma dibikin 2 kamar karena digedein. Oh ya. Yang di bawah khusus buat ada yang untuk single room, single bed sama double bed gitu aja. Oh berarti ada perbedaan harga juga? Ada perbedaan harga di sini. Di Ronan ini. Fasilitasnya juga nggak terlalu ini, ya pakai AC gitu aja sih. Oh ya. Karena namanya hostel gitu. Ya ya. Berapa? Kalau boleh tahu berapa jumlah pekerja? Kalau bekerja masih belum, karena dulu kan ada 3. Karena kemarin sempat ada masalah kayak gempa sama pandemi gitu, COVID. Ya. Akhirnya diberhentiin gitu. Oh iya ya. Mungkin nanti kalau udah rencananya mulai normal, ini sih udah lumayan, alhamdulillah udah mulai normal gitu. Sekarang sih udah mulai berjalan gitulah. Gitu doang sih. Terus untuk lanjut lagi masalah kamar ini, kalau boleh tahu berapa harga tiap kamar? Untuk satu hari dia nargetnya satu 1.000. Terus untuk yang per bulannya ya sampai ya 2 jutaan gitu, 2 jutaan ya. Ya untuk perbedaan kamar kita bilang yang di bawah sampai 1,5 kalau dia per bulan. Kalau yang di atas baru 2 jutaan. Oh berarti lebih mahal di atas ya? Ya, soalnya bersifat ya kayak VIP gitu. Iya ya. Itu juga kalau boleh tahu apa perbedaan yang membuat harganya yang di bawah sama di atas? Mungkin kenyamanan juga. Kenyamanan ya. Kalau dari segi sama- fasilitas juga gitu ya? Ya, fasilitas juga lengkap apa segala macam yang dibutuhin sama ininya juga udah ada gitu. Terus untuk anggaran yang dibutuhkan dalam membangun ini Anggarannya dulu sampai 1 M ya. Di bawah 1 M. di ya. bawah 1 M kira-kira berapa? Ya sekitaran 700. Oh, 700 sampai 800. 900 lah. Oh ya. Sampai interiornya juga. Sama interior bangunannya. Sampai semuanya ya. Ya, sampai finishing gini. Ya. Terus untuk pengelolaan homestay ini bagaimana caranya dari segi aspek produk maupun dari pelayanannya? Ya pelayanannya kita sih yang biasa deh, yang kayak di hostel gitu. Ya memberikan yang terbaik buat kenyamanan mereka Iya. aja sih. Untuk kelebihan yang membedakan homestay ini dengan yang lain itu apa? Terus kalau dibandingkan dengan homestay yang lain, pertama kita punya homestay kecil tapi berukuran besar gitu. Oh ya. Karena desain yang membuat ruangan itu lebih sangat beda dengan yang lain. Contohnya di kamar mandi. Seharusnya kamar mandi kalau ukuran biasa gitu ya, ini ukuran 3,5 kali 3,5 ukuran kamar, ditambah WC, dan itu tidak mungkin sekali ada WC di dalam kan. Iya. Tapi jelas ini ada WC di dalam begitu. Itu satu kelebihan dengan homestay yang lain. Pasti dia punya ukuran besar dan desainnya sangat biasa begitu. Ya. Pertama kita di satu sisi, contohnya di kamar mandi, pintunya harus kebuka keluar. Di saat dia di dalam itu harus ditutup. Jadi secara tidak langsung bau di dalam kamar itu tidak akan masuk ke ruangan karena harus ditutup. Tidak seperti homestay yang lain.
Karena homestay yang lain dibuka juga tidak ada masalah gitu. Kalau ini kamar mandinya dibuka pasti akan berantakan di dalam, sehingga secara tidak langsung mereka harus menutup, mau tidak mau. Ya. Terus yang kedua ada beberapa fasilitas yang kita punya seperti ada air panas, AC, tapi itu udah semua rata-rata bisa dikatakan begitu. Terus juga untuk apakah ada kendala-kendala yang dialami selama pembangunan? Saat ini ada beberapa 3 kendala kalau tidak salah. Pertama musim. Di saat musim kita kan punya 2 musim di sini. Namun berbenturan dengan musim yang ada di Eropa. Januari, Februari, Maret, April, Mei sudah rame. Nah, jadi sebelum Maret, April, Mei kita down. Terus yang kedua gempa. Baru udah bangun 1 tahun, kemarin gempa, selama 2 tahun kita kolap. Belajar lagi sekitar sekitar beberapa bulan, kena corona lagi. Kolap lagi kita. Cuman kita sebagai pengusaha mencoba untuk mencari di dalam hambatan itu menjadi jambatan kita begitu. Contohnya sekarang kan ada beberapa karyawan-karyawan hotel yang berbintang, Suara. yang bisa masuk ke ini kan, sehingga kita bisa tarik dari Novotel, karyawan Novotel. Contohnya ada FUM di sini, ada Pak siapa namanya yang dari Novotel juga. Terus ada IT-nya juga masuk di sini. Jadi untuk sementara kita ada 2 ruangan yang tersisa begitu. Dan di satu sisi kita ada interior. Kebetulan saat corona kemarin kita belajar interior, alhamdulillah di Raja Mandalika kita masuk di sana. Dan kita masuk juga di interior di sini di Merinding Hostel. Ya. Terus untuk tamu, mayoritas tamu dari homestay ini dari mana aja? Dari semua negara. Dari sana. Iya, semua negara. Kalau yang sebagian besarnya itu dari mana? Dari luar negeri. Ya. Berarti lebih banyak dari luar negeri. Lebih banyak di luar negeri. Untuk saat ini memang ada beberapa lokal yang masuk. Dikendalakan oleh PPKM ini mungkin. Iya. Bisa dari begitu. Terus apakah homestay ini termasuk dalam kriteria wisata halal? Ya, Insya Allah gitu. Ya, karena kemarin ada dari Lombok Timur, dia mau tinggal untuk beberapa jam dan saya bilang penuh. Karena saya tahu dan saya lihat apa yang kira-kira akan mereka lakukan di sini. Ya. Jadi tidak ada space lah untuk hal-hal yang seperti itu. Untuk ke bagian promosi, bagaimana cara Bapak mempromosikan? Online. Promosi pertama kita online. Kita masuk ke duniabooking.com, masuk lagi ke Hostelworld, ada lagi masuk kita ke Traveloka, dan agen-agen lain juga sempat ke sini. Kira-kira Pak, berapa rata-rata jumlah tamu yang setiap bulannya gitu? Kalau target 1 hari ya 3 orang. Kalau per bulannya ya sekitaran 40-an lah per bulan. Karena belum terlalu ramai gitu. Mungkin ada peran tersendiri juga dari pemerintah gitu. Nggak ada. Maksudnya kontribusi apa yang diberikan pemerintah? Ada Masalah Seperti kontribusi izin. pemerintah ke Atau masyarakat kayaknya miss. nggak ada. Masyarakat ke pemerintah baru dia. Contohnya saya harus pajak 10%. Saya harus pajak 10% ke pemerintah. Sedangkan di saat kami kolab di sini, apa peran pemerintah buat saya? Jadi kami tidak fair sepertinya. Ya, tidak fair masyarakat antara pemerintah dan masyarakatnya. Untuk struktur organisasi kayak gimana? Sempat juga kita mau bikin organisasi chart, cuman dikendala oleh beberapa akomodasi, jadi tidak masuk ke sana. Jadi tetap ya kalau butuh karyawan juga paling 2-3. Ya, 2-3 ada reception, bisa dikatakan 24 jam, yang 3-3-nya harus kompeten dalam reception yang menerima tamu. Karena tamu tidak hanya datang dari ini, dia pertama dari booking, dari Traveloka, dan di sana harus balance. Kalau tidak balance, di sini tidak ditutup, di sini tertutup, nggak bisa. Jadi harus balance. Kalau masuk lewat Traveloka, maka di booking harus ditutup 1.
baik, itu aja yang mau kita tanyakan. Siap. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Looking for me